Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulisi Syafaah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin yang positif. Yang kedua ada pesan-pesan good news dan goodwill. Yang ketiga ada menulis jawaban positif. Yang keempat menangani permintaan kredit rutin. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi dan pemberitahuan. Langsung saja, yang pertama strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin yang positif. Pesan rutin merupakan penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin juga sangat beragam, contohnya seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, dan undangan. Pesan rutin umumnya pendek yang sederhana. Kelebihan dan kelemahan pendekatan langsung. Kelebihannya adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca suatu pesan, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan, menghemat waktu bagi pembaca. Dan kelemahannya adalah orang-orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pembukaannya, pernyataan ide pokok dapat dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Pertengahannya, pernyataan penjelasan yang lebih rinci. Selain itu, pada bagian pertengahan, penutupnya, kemukakan pernyataan, ceramahan, apresiasi, dan tindakan khusus yang diinginkan. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Pembukaannya mulai dengan ide-ide pokok yang jelas, pertengahannya penjelasan rinci, dan penutupnya diakhiri dengan pemberian kesan yang baik. Yang kedua ada pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, lain karyawan, dan masyarakat publik. Good news tentang pekerjaan, kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, tunjangan hari raya, promosi jabatan, fasilitas kendaraan dan perumahan, serta proposal atau suatu proyek diterima. Good news tentang produk, pemberian diskon harga, pembelian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Lalu yang ketiga ada menulis jawaban positif. Untuk memberikan jawaban atau berbagai permintaan informasi yang positif dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat penghargaan kepada orang lain. Pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pesan-pesan goodwill dapat disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pihak lain seperti naik perangkat atau jabatan. Ucapan selamat oleh pimpinan perusahaan kepada para pelanggan atau pemasok. Menulis jawaban positif surat konfirmasi pesanan. Paragraf pertamanya pengakuan tentang kabar baik atau berita baik. Pertengahannya menyatakan yang mencakup rangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas. Yang terakhir yaitu yakinkan pemesan apa yang akan dilakukan berikutnya dan manfaat yang diperoleh. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial, suatu tanggapan yang responatif, sopan, dan bersedia membantu menggugah pelanggan untuk membeli. Menjawab permintaan tanpa penjualan, menjawab semua pernyataan dengan jujur dan lengkap, memberikan kesan yang baik dan menyenangkan kepada pelanggan. Yang keempat ada menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama persetujuan kredit, yaitu pembukaan surat ide pokok terlihat persetujuan pemberian kredit kepada nasabah. Pertengahan suratnya batas maksimal jumlah kredit yang diberikan, lama dan jumlah angsuran per bulan, tanggal rekening dikirim dan sebagainya. Lalu penutupnya pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan.
Menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, bank maupun non-bank, kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, kredit merupakan sesuatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin seperti surat persetujuan kredit, kredit approval letter, dan referensi kredit atau kredit referensi. Persetujuan kredit memberikan referensi kredit. Yang terakhir adalah surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain nama lengkap pemohon, yaitu untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat adalah hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang terakhir ada fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.